خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وهدى من شاء من عباده للإحسان رزقنا الله جميعا ذلك كله وكماله حتى نلقى ربنا جل وعلا على ذلك آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah sekalian, sebelum Al-Faqir menyampaikan sedikit pembahasan seputar Isra dan Mi'rajnya junjunan alam semesta, kekasih Allah tercinta, penutup semua nabi dan rasul dan imam semua nabi dan rasul, imam semua malaikat alaihimus salatu wassalam, yang Allah jadikan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada semua makhluknya yang disebut dengan rahmatan lil alamin, dan juga yang merupakan penolong kepada semua makhluknya nanti pada hari kiamat di akhirat kelak, di mana semua nabi, semua rasul, semua malaikat
semua bangsa jin, ya, semua makhluk dibiarkan oleh Allah beribu-ribu tahun di mahsyar, di mana Allah tidak menindak apapun, Allah tidak menurunkan wahyu kepada siapapun beribu-ribu tahun. Malaikat semuanya berbaris, tidak ada yang berani berbicara. Para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, tidak ada yang berani berbicara. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Membutuhkan keputusan dari Allah. Ini makhluk mau diapakan? Ini beribu-ribu tahun dibiarkan. Mending para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, orang-orang yang soleh, tempatnya dipisahkan oleh Allah di tempat yang nyaman, tidak terkena terik matahari, dan memakai pakaian tempat yang nyaman. Namun umumnya manusia, umumnya bangsa jin, umumnya yang disebut mahsyar tidak ada berlindung. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, jin semua berkumpul di sana. Kan dibalas. Dan ayam yang pernah ketika dia berbuat kezaliman yang tidak diselesaikan waktu di dunia, yang mana kezaliman itu sesungguhnya bukan kezaliman, pernah mencubit, akan dibalas dulu kalau tidak diselesaikan di dunia. Ini yang belum terselesaikan. Adapun yang menyelesaikan, dimaafkan, dihalalkan, selesai. Walaupun dia berbuat kejahatan, kezaliman sebesar apapun, kalau oleh orang yang dizaliminya dimaafkan dan dihalalkan, maka tidak ada pengadilan ya, dalam hal itu, karena sudah selesai masalahnya. Yang akan diadili yang belum selesai. Disinilah ya, kita harus lebih menjaga diri, menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga perilaku dari berbuat kezaliman kepada sesama. Harus rajin meminta maaf kepada siapapun, ya, terutama kepada orang-orang yang menurut sangkaan kita zaman media sosial, media elektronik, media cetak, kita sering menyaksikan kehidupan manusia yang kita nggak pernah kenal dan kita tidak kenal sampai mati. Namun kadang kita berani menghakimi kehidupan orang lain yang kita lihat melalui TV, itu kan, atau melalui media cetak lainnya, berita-berita yang belum pasti benarnya, kan, belum pasti benarnya. Pahami.
yang belum pasti benar. Lalu kita percaya kepada berita tersebut tentang kejelekan si A, kejelekan si B, tergulung kan, alam hati kita, alam pikiran kita dengan berita tersebut, lalu kita ikut menghakimi bahwa si A ini jelek karena saya dapat berita kan, dari FB, dari WA, dari TV, dari radio, dari surat kabar, dari majalah dan sebagainya, atau dari mulut si A, mulut si B. Nah, padahal namanya ucapan orang, ingat, namanya ucapan orang mengandung dua kemungkinan. Satu mungkin benar, dua mungkin bohong. Mungkin benar, mungkin bohong. Kita ini sebagai hakim yang salah. Ketahuilah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hakim itu kebanyakan ahli neraka. Yang dimaksud hakim ahli neraka bukan berarti hakim di pengadilan sajalah, tapi kita juga adalah hakim. Ya? Ketika kita menentukan seseorang benar, seseorang salah, kan? Atau pemikiran ini benar, pemikiran ini salah, artinya kita menghakimi, artinya kita menjadi hakim. Atas dasar apa kita menentukan ini benar, ini salah, si A benar, si A salah? Harus atas dasar ilmiah, atas dasar penelitian, kan, yang akurat. Ingat. Pahami oleh kita. Allah, 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 Allah. Kalau dasarnya tidak ilmiah, dasarnya tidak atas penelitian yang akurat, hati-hati, kita diancam oleh Allah dengan api neraka. Maka jika kita ingin selamat, jangan ingin jadi hakim, jadilah penasehat. Kalau menasehati bukan berarti orang yang dinasehati itu salah. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar, ya, mengajak kepada yang lain untuk berbuat kebaikan bukan berarti yang diajak itu tidak berbuat kebaikan. Melarang kepada siapapun daripada berbuat kemunkaran bukan berarti yang dilarang itu melakukan kemunkaran. Namanya wasiat, nasihat, ya. Wasiat dan nasihat itu ini yang selamat. Yang selamat. Terus lakukan nasihat, wasiat bittaqwa, kan? Nasihat bittaqwa. Setiap khatib diperintah oleh Allah dalam khutbahnya dan harus wasiat bittaqwa. Apakah yang diwasiati itu mereka tidak takwa? Bukan berarti begitu. Tapi ini hanya kewajiban dari Allah, yang mana ketika kita melakukan perintah Allah kita mendapatkan pahala. Adapun yang diwasiati, yang dinasehati, kan? Yang diajak, mereka benar dan salah, urusan mereka dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bukan urusan kita. Tapi kalau kita sudah masuk kepada ranah menghakimi, inilah yang harus hati-hati. Kalau sah kita, kan, syarat-syaratnya menjadi hakim, kan, kita selamat. Tapi kalau kita tidak sah syaratnya menjadi hakim, kita celaka. Ya, maka kebanyakan yang jadi hakim itu ahli neraka. Allah, Allah. Ya. Kalau kita melihat berita-berita dari sana dari sini, ya, ingat, hati-hati jangan terpancing hati kita dengan berita tersebut. Jangan terpancing hati. Apa yang mengkhawatirkan ketika kita pindah masuk ke ranah menjadi hakim, lalu kita ikut menganggap si anu salah, si anu salah, si anu salah, si anu salah, si anu, si anu, si anu, si anu, si anu, si anu. Cukup penghakiman dalam hati saja sudah mencelakakan kita,
Apalagi kalau ditambah dengan pembicaraan kita, mulut kita, lalu kita bilang kepada keluarga kita. Andai kata kita bilang kepada seorang saja, saya dengar berita bahwa si Anu gini. Nah, hanya berbicara kepada seorang, kan? Maka seorang itu nanti di persidangan Allah harus menjadi saksi. Ya, karena pernah mendengar kita membicarakan si A, ya, atau si B kesalahannya. Tuh. Makanya jangan sekali-kali ingin mendengar, ingin tahu kepada kesalahan orang lain. Ketika yang lain membicarakan kesalahan si A dan si B, jangan ingin mendengar, jangan ridha. Ya. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus diseret menjadi apa? Menjadi saksi. Walaupun ujungnya kita selamat karena kita menjadi saksi dan kita tidak ridha umpamanya, tapi tetap kita akan apa namanya, masuk kepada situasi kondisi yang lumayan berat sekali, ya. Walaupun kita selamat, ingat, bukan lumayan lagi, sangat berat sekali dan memperlambat proses kita masuk surga kalau kita mau jadi ahli surga. Si B, kamu karena pernah mendengarkan? Iya, kamu dipanggil jadi saksi. Jadi saksi lagi. Udah beres itu, ya, kamu harus jadi saksi lagi karena kamu pernah mendengar si fulan menceritakan kejelekan si A si B. Pernah mendengar kamu? Ya, panggil lagi jadi saksi lagi. Terus diombang-ambing jadi saksi sana, jadi saksi sini. Yang lain sudah ribuan tahun di surga, ini tetap masih menjadi saksi. Allah. Maka jangan ingin tahu. Ketika ada WA, ketika ada pemberitahuan tentang kejelekan, udah jangan dibaca. Dari awal sudah kelihatan, oh ini mau menceritakan kejelekan saya. Udah jangan dibaca, jangan diterusin, jangan dibaca. Hapus. WA yang datang, kan, ke HP kita, hapus, kan? Ingat, pahami oleh kita. Ini akan mencelakakan kita, akan menyeret kita, ya, kepada sesuatu yang subhanallah, ya, akan menjadi masya Allah hal yang sangat berat sekali nanti pada hari kiamat. Kalau kita rajin melihat medsos, ya, nah, maka kita harus sangat super hati-hati menjaga hati. Super hati-hati menjaga hati. Ya, jangan tergulung, jangan terpancing. Jangan. Dan si B, berita si A dan si B, ya, yang di dalamnya umpamanya tidak mendidik, yang di dalamnya menceritakan aib orang, ya, atau cerita-cerita bohong cuma bikinan-bikinan saja. Tuh. Kalau kita ingin beruntung, gunakan semua medsos itu dipakai untuk nasihat. Kita yang mengisi kontennya, ya. Kita tidak bisa mengisi kontennya, ya. Nah, dari guru-guru kita, dari ulama. Konten-konten yang dibuat oleh ulama yang kita percayai keilmuannya benar sahih, ini bikinan ulama tersebut, kan? Nah, kita share lagi, itu kan? Maka ketika kita share, kita join dalam pahala, join dalam jariah kebaikan, ya, dalam jariah nasihat, jariah amar ma'ruf, jariah ilmu kepada semua orang. Subhanallah. Harus share lagi, kan? Ada pembahasan seorang ulama yang benar-benar, ya, dipercaya, nih keilmuannya dipercaya. Kita yakin, walaupun yakin ini derajatnya dzon kepada kebenaran ulama tersebut, video-videonya segala macam, kan, kalam-kalamnya share lagi oleh kita seluas-luasnya, share. Mau dibaca sama orang, mau tidak dibaca sama orang, didengar dan tidak didengar, men-share-nya saja subhanallah sudah merupakan bagian dari orang-orang di tiap negara lewat sahabatnya.
lewat tabi'in, naik kuda, naik unta, datang ke negara anu, datang ke negara anu, datang mau membagikan apa? Mau membagikan ilmu, membagikan nasihat. Nah sekarang sudah digampangkan bagi umat Rasulullah SAW di akhir zaman, padahal sebetulnya sama, tujuannya sama, membagikan ilmu Allah, membagikan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, membagikan nasihat-nasihat kebaikan, kebenaran, keterpujian. Subhanallah, kan sama tujuannya seperti itu. Cuma dulu pakai kuda, sekarang kita pakai HP. Pakai kuda sudah sekian bulan baru ketemu 1 orang 2 orang, ya sampaiin kan. Kita sekarang pakai HP, trik detik itu juga sudah sampai ke sekian puluh negara. Detik itu juga sudah sampai ke sekian ratus juta orang. Subhanallah, subhanallah kan. Maka keberadaan umat Rasulullah SAW oleh Rasulullah sendiri pernah dibicarakan dulu, sehingga Rasulullah sendiri takjub kepada apa? Kepada anugerah yang Allah berikan kepada umatnya, sehingga Rasulullah takjub. Dan Rasulullah pernah mengatakan, tidak diketahui ini anugerah yang terbaik itu kepada kelompok yang mana ya? Apakah yang dulu sahabat-sahabat dibuka bagi hamba-hambanya yang beriman, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahami oleh kita, ya. Fahami oleh kita. Berjuanglah ya, dalam agama. Salah satu caranya, kalau kita memakai HP, gitu kan, kita punya kuota. Nah, ini kesempatan nih untuk ikut berjuang dalam agama. Sharekan ilmu, terus sharekan. Barangkali ada 1 orang saja mengambil manfaat dari nasihat tersebut, yang dia tadinya bodoh jadi ngerti, yang tadinya dia maksiat jadi berhenti, dia bertobat. Allah, yang tadinya derajatnya di bawah jadi naik derajatnya, yang tadinya sudah diusir dari wilayah rahmat Allah, ditarik lagi oleh Allah, dimasukkan lagi ke wilayah kasih sayangnya, ke wilayah ridhonya, ke wilayah cintanya. Gara-gara apa? Gara-gara ada 1 makalah atau 1 kalam, 1 nasihat yang dibaca oleh dia, yang kita share sama dia. Subhanallah. Faham? Faham tidak? Faham tidak? Ini cari pahala yang untung besar dari enteng, ya. Cari pahala yang untungnya besar dari enteng. Masya Allah, dari enteng. Ayo belajar berjuang di jalan Allah. Belajar seperti itu. Belajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan dalam hadis sahihnya bahwa nanti di akhir zaman ajaran beliau akan sampai masuk ke seluruh pelosok, ke gua-gua, masuk semua ke rumah-rumah, ke semuanya. Muslimnya, non muslimnya, ya, pasti akan didatangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara ternyata sekarang bukti, ya, bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat media sosial, masya Allah, lewat alat komunikasi yang canggih, masya Allah, sampailah ke dada-dada mereka, masuk ke kuil-kuil, masuk ke gereja-gereja, masuk ke kamar-kamar mereka yang tidak beriman, masya Allah, sehingga mereka banyak yang mendapatkan hidayah, yang masuk Islam bukan karena mereka bertemu dengan ulama, bukan karena mereka didatangi ulama atau diceramahin, didakwahi oleh mullah, tapi ada dakwah yang masuk melalui HP mereka, padahal mereka sedang ada di kamarnya. Banyak itu, banyak sekali yang masuk Islam karena itu. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 1400 sekian tahun, bukti sekarang. Bukti sekarang. Karena semua manusia, kan, bisa disebut semua, ya.
Walaupun tidak pasti semuanya, tapi bisa disebut semuanya. Melihat galib-galibnya, aglabiyah, orang sudah pakai HP semua. Dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek pegang HP. Ya kan? Udah pakai internet semuanya. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Tambah lagi TV, tambah lagi radio, tambah lagi streaming, tambah lagi. Allah, bayangkan membagikan nasihat kepada miliaran orang, muslimnya, non muslimnya semuanya, ya kan? Kita niatkan nasihat ini, kita niatkan untuk semua manusia, bahkan untuk semua bangsa jin, muslimnya, non muslimnya semuanya, agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun bahayanya kalau menggunakan medsos ini, Masya Allah, dan tidak diisi oleh konten-konten yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan walaupun kita tidak memasukkan materi-materi yang buruk, cukup keburukan bagi kita ketika hati kita tergulung dengan berita yang kita dengar, yang kita lihat dari kepada si A dan si B. Ya, kenalkah kamu kepada si A si B itu? Tidak. Pernah ketemu? Enggak. Bisa ketemu? Walah, nggak bisa. Orang mana dia? Tidak tahu. Kampungnya di mana? Tidak. Namanya juga lihat TV, lihat medsos kok. Ya? Si A dan si B tidak tahu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kamu agar kamu tidak disidang nanti pada hari kiamat? Kamu selesaikan sekarang di dunia karena kamu pernah ghibah menceritakan kejelekannya. Bagaimana coba caranya? Kan kamu tidak pernah kenal. Ya, kamu bahkan tidak tahu di mana kampung halamannya dan sebagainya. Boleh jadi hanya film-film dan orang tersebut sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu dimunculkan videonya, lalu kamu ghibah kepadanya. Kamu bagaimana? Bagaimana menyelesaikannya? Ini bahaya besar. Kalau dulu ada orang tua kita bilang, awi mah tara pageret jeung sejen dapuran. Ya, ini bambu tidak akan bergesekan dengan selain rumpunnya. Ya kan? Artinya dulu itu orang bergesekan ya dengan saudara sendiri, dengan tetangga, itu kan? Kan belum zaman medsos waktu itu. Jadi istilah orang tua itu sudah nggak dipakai lagi. Gak dipakai lagi. Masanya sekarang Masya Allah sudah laksana semua manusia di muka bumi ini dengan medsos sudah satu rumpun yang sama. Sudah nggak beda rumpunnya. Kalau dulu orang tinggal di kampung ini ya cuma berapa puluh rumah, oh jauh dari kampung ini. Orang tinggal di kampung ini paling bergesekan dengan ya yang ada di kampung itulah. Nanti kalau bergesekan gampang. Kan? Waktu sholat berjamaah, waktu jumaah salaman, minta maaf-maafan, selesai. Ya? Gampang kan? Tapi kalau kita bergesekannya dengan orang yang ada di ujung dunia, kita juga nggak kenal. Karena ada medsos itu, lalu gimana coba minta maafnya? Makanya tetap Buya menyarankan satu, kan? Jaga, ya, jangan senang melihat berita-berita yang berita-berita ini, ingat di garis bawah, yang berita-berita ini bisa merusak kita dan mencelakakan kita. Ya, ada keburukan-keburukan orang di sana. Jangan dibaca. Ya. Perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Rasulullah. Perbanyaklah membaca sejarah para nabi, para kekasih Allah, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maulid itu sejarah, gitu kan?
sejarah Nabi bukan kelahirannya saja. Lihat dalam kitab Maulid sejarah-sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca manakibnya para wali. Manakib itu adalah cerita tentang keagungan kehidupan mereka dan ilmunya, amaliyahnya, akhlaknya, istiqomahnya, sifat mulianya, karomahnya dan sebagainya. Baca oleh kita rajin manakibnya Syekh anu, manakibnya Imam anu, manakibnya wali anu, manakibnya ulama anu. Baca oleh kita. Baca. Harus rajin kita baca itu, kan? Lalu apa yang harus rajin kita baca? Yang harus rajin kita baca adalah hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus sering kita baca adalah kalam-kalamnya ulama, nasihat-nasihatnya para ulama, nasihat-nasihatnya para wali-wali Allah, nasihatnya orang saleh. Sibukkan hari-hari kita dengan itu. Ya. Sibukkan hati kita dengan zikir. Sibukkan hati kita dengan tafakkur. Sibukkan hati kita dengan menelaah keadaan hati kita. Mengorek segala kekurangan diri kita. Dari sisi keilmuan, sisi amaliyah, akhlak, niat, dan kalimat thayyibah. Korek oleh kita yang disebut dengan muhasabah. Sibukkan agar tidak ada celah waktu untuk nyeleneh dan yang nanti akan mencelakakan kita. Caranya disibukkan aja, sibukkan. Ya. Sibukkan bibir kita dengan wirid Quran, wirid sholawat, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kan? Ketika ngobrol dengan sesama, obrolkan tentang kebesaran Allah, kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebesaran ajaran Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dongengkan oleh kita, kan, kebesaran para kekasih Allah, kan? Dongengkan oleh kita, dongengkan oleh bibir kita. Ketika dalam obrolan isi dengan nasihat, isi dengan arahan-arahan kepada kebaikan, ya. Itulah obrolan-obrolan kita. Itulah obrolan-obrolan kita. Allah. Faham? Kartos itu tong hees atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isi hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, setidaknya bernilai kebaikan. Dan kalau bisa kebaikan ini manfaat bagi yang lain, jika tidak minimal manfaat untuk diri kita sendiri. Isi hari-hari kita, sibukkan dengan itu, ya. Sibukkan dengan itu. Sering hadir dakwah oleh mereka agar kita semangat, ya, karena kita kan kebanyakan masih seperti ikan yang mati. Kalau ikan yang mati, bagaimana yang ngasih bumbu? Ya kan? Ada yang ngasih garam, rasanya gimana? Jadi asin. Ada yang ngasih gula, jadi manis gitu kan? Itu kebanyakan manusia laksana ikan mati. Beda dengan para ulama, para wali-wali Allah, apalagi para nabi, mereka seperti ikan hidup. Kalau ikan hidup, lihat di laut, ratusan tahun dia duduk di laut, dagingnya asin enggak? Enggak terpengaruh, walaupun ribuan tahun di laut, gitu kan? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita masih, gitu kan? Masih ikan yang mati, atau kita sudah menjadi ikan yang hidup? Tanyakan kita sama diri kita. Kalau kita sering terpengaruh oleh yang lain, ya, artinya kita masih ikan mati. Kalau kita kumpul-kumpul dengan ahli pengajian, ahli sholawat, ini masih ikan bangke.
masih ikan bangkai ya. Kalau bangkai bagaimana orang apa ya, yang memberi bumbu. Nah coba, lalu kalau kita ada yang ngajak teman-teman, ngajak apa? Ngajak shopping, kerjaannya shopping, akhirnya jadi tukang shopping, seneng shopping ya. Tahu-tahu tagihan kredit melebihi limit yang ada, akhirnya rumah disita, itu kan. Nah, kadang-kadang walaupun tadinya sudah mondok pesantren, tiba-tiba berteman dengan orang-orang yang seneng ngusep, akhirnya jadi tukang ngusep, jadi tukang ngurek gitu kan. Bahkan istrinya ditinggalin seminggu. Di mana? Katanya ada di mana itu teh? Jatiluhur. Ada di mana lagi? Ada di Cirata gitu kan. Ada di mana lagi kalau Sumedang apa? Jati Gede. Ada di Sungai Anu gitu kan. Kerjaannya ngusep aja. Kenapa? Karena bertemannya dengan itu. Coba lihat. Dengan siapa orang berteman? Makanya benar apa yang dikatakan Nabi, kalau kita ingin tahu, kan? Ingin tahu agama seseorang, kan? Gak usah ketemu sama orangnya, lihat aja temennya, gak akan jauh lah dari temennya, kan? Gak akan jauh dari temennya, kan? Lihat aja temennya, kan? Karena gak akan jauh jadi temennya. Ini Nabi mengisyaratkan bahwa di dalam adat manusiawi itu gampang terpengaruh. Karena adat manusia itu, bahkan adat makhluk yang lainnya juga sama, adatnya kebanyakannya niru. Pengarang, ya kan? Dan pembaca banyakan mana? Pembaca. Pencipta, gitu kan, dan pengikut yang taklid, gitu kan, ya, peniru, banyakan mana? Iya, itu kan kebanyakannya niru, niru yang sudah ada dalam segala hal. Hatta dalam ajaran, dalil yang dipakai oleh orang-orang kafir dahulu ketika ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam, apa dalil mereka? Ya, dalil mereka, ya, saya tidak akan meninggalkan ajaran leluhur-leluhur saya. Ya. Jadi artinya ngekor, kebanyakan orang ngekor. Ya. Lihat apa saja ngekor. Makanya ingat dulu punya ilmu yang sangat berharga ketika Buya lagi kecil. Apa? Ketika Buya lagi kecil, kan? Pernah ada yang ngajari cara nangkep capung. Caranya gimana? Nangkep capung enteng. Gini, putar tangan di atas kepalanya. Puter, tuh, sudah diputer begini, tinggal ngambil aja. Dia nggak terbang, dia nggak lari. Kenapa? Liar. Kenapa dia liar? Karena pandangannya itu mengikuti, kan? Pandangannya mengikuti. Oh jelas. Jadi ternyata bukan cuma manusia, makhluk yang lain juga sama, kan? Jadi wataknya itu ingin mengikuti. Maka disinilah jangan sampai kita bersahabat dengan ahli keburukan. Ingat, bersahabatlah dengan ahli kebaikan, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Karena tabiat manusia apa? Mengikuti. Saya dulu seneng gapleh sampai pagi, gapleh aja. Seneng itu gapleh. Ada yang seneng catur,
Ternyata begitu ditanya dia pernah mesantren sampai 7 tahun dia mesantren. Kan? Tapi tidak lama kemudian akhirnya jadi tukang gapleh. Akhirnya jadi tukang catur. Gara-gara apa? Gara-gara bersahabat dengan tukang catur. Mula-mula gimana nih cara catur? Nih. Akhirnya tertarik. Sudah tertarik, keenakan. Ya, banyak yang fana dengan makom game. Ya, game ini bisa membawa orang fana. Ya, Masya Allah. Banyak yang seperti itu. Paham? Kahartos ente. Allah. Beruntunglah orang-orang yang bersahabat dengan ulama, yang bersahabat dengan orang-orang soleh. Setidaknya kalau dia tidak menjadi ulama dan tidak menjadi orang soleh, setidaknya dia akan mendapatkan barokahnya ulama dan barokah orang soleh. Doanya ulama, doanya orang soleh, tetap dia selamat. Subhanallah. Kalau kita mati, mau nggak ada yang mendoakan? Ya, kalau kita tidak punya sahabat orang soleh, doa siapa yang kita harapkan dikabul oleh Allah? Siapa kira sahabatnya? Kucing kering semua. Ya. Kalau kita mati gimana? Apakah kita harapkan? Ya. Daripada doa-doanya, tentu yang kita harapkan doanya orang soleh. Karena doanya orang soleh lebih dekat dikabulkannya oleh Allah, doanya ulama. Makanya harus punya hubungan erat dengan ulama dalam hidup. Ingat, harus punya hubungan erat dengan orang soleh dalam hidup ini. Walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan orang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya sangat bahagia sekali dengan kumpulan-kumpulan kita, persahabatan kita. Sedikit pun Buya tidak merasa bahwa Buya ini sebagai ulama. Lah, tapi Buya adalah sahabat kalian dan kalian adalah sahabat Buya dari dunia sampai akhirat. Itu yang ditanamkan dalam hati. Ini kebahagiaan. Dan ketika kalian datang ke sini, ketika kalian bersahabat dengan Buya, yang sangat beruntung bukan kalian. Di dalam perasaan Buya dan keyakinan Buya adalah Buya yang beruntung. Buya bisa mendapatkan keberkahan kalian, barokah daripada niat kalian, bisa dekat dengan kalian. Karena zon, sangka berat Buya, kalian adalah orang-orang soleh. Jadi Buya sangat bahagia ketika bersahabat dengan kalian. Allah. Bahagia sekali. Dan ingat, mulia sekali akan dikasih mimbar-mimbar dari cahaya. Wajah-wajahnya seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang. Para malaikat kaget. Dan umat para nabi terdahulu juga bertanya-tanya, ini siapa ini? Ini malaikat atau ini siapa ini? Kan? Lalu ada malaikat yang menjawab, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa amal mereka? Mereka orang-orang yang bersahabat di jalan Allah. Apa? Yang bersahabat di jalan Allah. Kita bersahabat di jalan Allah. Alhamdulillah. Jalin persahabatan dengan siapapun, tapi catatannya satu, persahabatannya di jalan Allah. Alhamdulillah. Ingat, Buya berusaha ingin banyak sahabat, bahkan persahabatan dengan para pejabat pemerintahan, dengan keluarga besar TNI, dengan keluarga besar Polri, dengan semua LSM, dengan semua parpol, dengan semua orang. Ingat. Tapi tujuan persahabatan ini di jalan Allah. Di jalan Allah. Apa yang dilakukan persahabatan di jalan Allah adalah saling menyayangi.
karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mendoakan kebaikan karena Allah, saling mendorong kepada kebaikan karena Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita sekarang bahagia, majelis kita dihadiri oleh Bapak Bupati yang baru, ya, Bapak Dadang Supriyatna yang baru. Bapak ini Bapak Bupati Kabupaten Bandung, ya. Dulu sebelum beliau mencalonkan, beliau datang ke Buya, minta arahan-arahan dari Buya. Nah, ini kakek beliau ini ulama, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan beliau dikasih kemampuan oleh Allah, dikasih kedudukan, dikasih kekuasaan, moga-moga ini menjadi bahagia leluhurnya, bahkan menjadi bahagia Rasulullah SAW. Karena salah satu cara, wasilah, faktor penyebab meluluskan kebaikan itu melalui jalur kekuasaan. Bagaimana dengan kekuasaannya bisa membangun kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kan? Masya Allah, bisa membangun ukhuwah, persaudaraan, baik persaudaraan seagama, persaudaraan itu juga senegara, itu kan? Persaudaraan sesama manusia. Masya Allah, membangun keamanan, membangun kedamaian, membangun ketentraman. Lalu bagi umat muslim, kan, membangun kesempurnaan iman. Alhamdulillah beliau setelah selesai, dan beliau insya Allah diputuskan sudah, artinya dipilih, ya, menjadi, ditetapkan menjadi bupati, namun belum mendapatkan pelantikan, ya, pelantikan. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat dilantik oleh Allah, ya, segala permasalahannya diselesaikan, dan semoga beliau menjadi harapan Rasulullah dan harapan semua para ulama-ulama Allah, harapan semua muslimin muslimat, dan harapan semua orang, ya, harapan semua orang. Jadi kita doakan agar beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan, panjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya. Ya, beliau hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau ingin mesantren. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, doakan. Dan alhamdulillah di Sumedang juga Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Kepala Dinasnya semuanya, Bapak Camatnya, dan juga rencananya seluruh kepala desanya, alhamdulillah ada program pesantren di kita di sini. Mudah-mudahan beliau punya mata rantai nanti keilmuan bersama Buya dan guru-guru ya Buya semuanya, para aulia-aulia Allah, sehingga tersambung agamanya, ilmunya semuanya sampai Rasulullah SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita doakan, ya. Alihi wa alihi wasallam. Ini menggambarkan, Masya Allah, keagungan pangkat yang tertinggi, menggambarkan keagungan derajat yang paling puncak, keagungan, kehebatan, nikmat yang paling sempurna. Digambarkan oleh Allah, diwujudkan melalui mengisrakan, memi'rajkan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana inilah yang dicari oleh kita semua dalam hidup. Inilah yang dimaksud. Ingat, tidak ada yang dimaksud dalam penciptaan. Kita diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah, lalu semua sarananya, fasilitasnya, bumi dan seisinya, matahari, bulan, bintang, semuanya, dan kecuali semuanya, dan untuk mengurus manusia. Ingat, mengurus bangsa jin, manusia dan bangsa jin diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya semuanya mengenal Allah. Liya'budun itu begitu, supaya semuanya mengenal Allah, lalu mengenal cara mengabdi kepada Allah.
mengenal bagaimana meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah, meraih ampunan Allah, meraih kasih sayang Allah, meraih barakah Allah. Ya. Isra Mi'raj, ya. Tujuannya, ya. Kemana ini tujuan Isra Mi'raj? Tujuan Isra Mi'raj tiada lain adalah, ya, mempertemukannya Allah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dengan siapa? Ya dengan Allah. Memperlihatkan Rasulullah SAW kan, kepada siapa? Ya kepada Allah. Oleh siapa? Ya oleh Allah. Allah memperdengarkan kan Rasulullah SAW kepada firman siapa? Firman Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Ini martabat yang paling puncak sekali. Semua manusia disuruh ibadah, bangsa jin disuruh ibadah agar dekat dengan Allah, agar kenal kepada Allah, agar nanti bertemu dengan Allah. Karena puncaknya derajat, puncaknya nikmat ketika makhluk bisa dekat dengan Khaliknya, ketika makhluk bisa meraih cinta Khaliknya, kasih sayang Khaliknya, ampunan Khaliknya, bisa bertemu dengan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahda. Inilah puncak kemuliaan, puncak kebahagiaan. Paham? Paham? Kita dikasih makanan, bikinan siapa? Nikmat. Nikmat. Kita dikasih istri, suami, ciptaan siapa? Nikmat. Nikmat. Masya Allah. Kita dikasih kan harta benda, apa yang kita dengar? Nikmat. Apa yang kita cium? Apa yang kita rasa? Apa yang kita raba? Apa yang kita duduki? Apa yang kita pijak? Apa yang kita tunggangi? Semua nikmat. Semuanya nikmat. Bukankah ini semua ciptaan Allah? Paham? Bukankah ini ciptaan Allah? Ketahuilah bahwa semua ciptaan Allah yang menjadi kenikmatan bagi kita makhluknya tidak akan bisa membandingi kepada nikmatnya kedekatan dengan Allah. Tidak akan membandingi nikmatnya pertemuan dengan Allah. Cuma kita belum merasakan nikmatnya. Ya, baru merasakan nikmat makanan, minuman, pakaian, itu baru merasakan itu. Makanya yang kita kejar cuma itu. Tapi kita dikasih tahu oleh Allah, dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwa ada kenikmatan yang paling puncak, ada derajat yang paling tinggi, adalah pertemuan dengan siapa? Melihat zat, mendengar firman, dekat dengan Allah. Kalau kita dicintai oleh wanita, oleh laki-laki, senang. Bagaimana kalau kita dicintai oleh Sang Pencipta alam semesta? Allah, bumi dan langit dan seisinya. Sang penguasa arasnya Allah. Sang penguasa aras, sang penguasa surga, sang penguasa neraka, sang penguasa semua alam semesta. Bayangkan oleh kita semua. Bayangkan. Nah, inilah Isra dan Mi'raj Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka harus terus diperkenalkan ini Isra Mi'raj agar kita semua faham kepada tujuan apa klimaks, kan? Daripada Isra Mi'raj. Oh, ternyata klimaksnya adalah subhanallah, derajat yang tertinggi, nikmat yang tertinggi, kedekatan dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Itulah yang harus terus kita kejar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pangkat itu, di mana kita bisa dekat dengannya, di mana kita bisa meraih cintanya, di mana kita bisa meraih ridhonya, meraih ampunannya, meraih barakahnya, meraih kasih sayangnya, meraih petunjuknya, meraih pertolongannya di dunia, di barzakh dan di akhirat kelak, meraih surganya, meraih makom pertemuan dengannya di surga nanti, melihat kepada zatnya di surga nanti. Kita dan keluarga dan keturunan kita, orang tua dan leluhur kita, dan semua saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga yang belum dikasih kesempatan untuk beriman saat ini, esok atau lusa oleh Allah kasih iman.
yang belum mendapatkan anugerah Islam saat ini, esok atau lusa oleh Allah kasih Islam. Yang sudah dikasih iman Islam ditetapkan dan disempurnakan, dan ketika mati ada dalam kesempurnaan iman Islam semuanya. Ya, dan semuanya bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengagungan kita di malam ini semuanya mendapatkan apresiasi dari Allah. Segala dosa kita diampuni, segala aib kita ditutupi, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Banyak di antara kita ya yang sekarang mendapatkan kesulitan, insya Allah digampangkan oleh Allah. Banyak di antara kita yang hadir membawa setumpuk dosa yang tak terhitung, maka sebelum beranjak semua sudah diampuni oleh Allah. Banyak di antara kita yang punya hutang baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah, maka sebelum keluar dari majelis ini sudah dijamin dilunasi oleh Allah semuanya. Banyak di antara kita dan jamaah kita baik yang hadir maupun yang tidak hadir yang sekarang sedang sakit, ya, baik sakit dohirnya maupun juga sakit batiniyahnya. Banyak laporan ke Buya, baik yang ada di Sumedang, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jakarta juga, yang ada di berbagai wilayah. Maka dengan kemuliaan majelis yang agung ini, malam yang agung ini, bulan yang agung ini, acara yang agung ini, dan sahibul acara Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, semoga sebelum selesai acara ini segala penyakitnya sudah diangkat oleh Allah, dan penyakit yang disebut wabah corona cepat diangkat oleh Allah, dan segala musibah, keamanan, ketenangan, kedamaian, kemakmuran, kesuburan, segala kebaikan dan anugerah dan nikmat yang melimpah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Rabbi firli amin. Jazakumullah ahsanal jaza kepada semua jamaah dan ya, semua simpatisan, semua para pecinta yang ikut berjuang di jalan Allah bersama Buya. Ya, ada yang dengan hartanya, dengan uangnya, dengan tenaganya, ada yang dengan berasnya, ada yang dengan sayurannya, ada macam-macam yang ikut berjuang. Variatif, indah sekali. Semoga semuanya bersama-sama masuk surga semuanya. Ya. Semuanya diselamatkan dari api neraka, dari segala yang ditakuti oleh kita, segala yang dikhawatirkan oleh kita, bagi kita, keluarga dan keturunan kita, orang tua dan leluhur kita, guru-guru dan murid-murid kita semuanya. Insya Allah sukses selalu ya. Kubul semuanya, kubul semuanya, kubul semuanya. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.